Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Hari ini Jumat tanggal 6 November 2020. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa baca Al-Kahfi sampai selesai ya. Semoga Allah memberikan cahaya dari hari Jumat ini hingga Jumat ke depan. Semoga Allah berikan keberkahan hidup atas kalian semuanya. Untuk itu kita awali pertemuan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita sudah pertemuan ke-14. Kita masih melanjutkan dari bab yang sebelumnya. Kita hari ini akan membahas tentang bab perdagangan antar daerah. Namun sebelumnya kita review dulu ya. Dari bab yang kita bahas sebelumnya itu, kalian telah mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, teknologi, serta pelaku ekonomi. Keunggulan masing-masing daerah disebabkan karena perbedaan potensi daerah yang satu dengan yang lain berbeda. Perbedaan potensi daerah juga bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contoh misal, Lampung, ya, daerah Sumatera, memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia dan ASEAN. Perdagangan antar daerah atau antar negara akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Nah, untuk menghasilkan produk diperlakukan kegiatan ekonomi berupa aktivitas produksi. Nah, aktivitas produksi ini dilakukan oleh siapa? Kemarin ada RTP, rumah tangga produksi, gitu ya. Aktivitas produksi akan menghasilkan produk. Produk apa yang dihasilkan bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Jawa Barat memproduksi minyak, teh, susu, sutra alam, baterai, kertas, semen, beras, dan pupuk. Sedangkan Kalimantan Timur memproduksi kayu lapis, gas alam cair, minyak bumi, tenun, kristal, dan timah. Jawa Barat kemudian menawarkan beras, susu, teh ke Kalimantan Timur. Begitu juga sebaliknya, Kalimantan Timur menawarkan minyak, bumi, tenun, dan lain sebagainya ke Jawa Barat. Sehingga muncul penawaran dan permintaan dari kedua daerah tersebut. Dengan demikian, antara Jawa Barat dan Kalimantan Timur terjadi interaksi ekonomi. Sudah paham ya? Jadi ketika daerah satu dan daerah lain saling membutuhkan, saling memberikan penawaran dan saling memberikan penawaran gitu ya, insya Allah itu akan terjadi yang namanya interaksi ekonomi. Nah, ini akan menjadi bekal pemahaman kalian terkait dengan pemahaman kita selanjutnya. Kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Sebelum kita membahas keuntungannya, manfaat, dan lain-lain, maka kita pelajari dulu tentang pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Apa sih perdagangan itu? Perdagangan atau sering disebut dengan perniagaan adalah merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi jika terjadi interaksi perdagangan
atau interaksi ekonomi tadi antar pulau, baik dilakukan secara individu maupun dilakukan oleh lembaga dari daerah satu dengan daerah yang lain dalam wilayah negara tertentu, ini kita sebut sebagai perdagangan antar daerah atau antar pulau. Bisa difahami ya, sangat mudah. Insya Allah para pemimpin dunia sangat mudah memahami ilmu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari perdagangan antar pulau. Pada saat ini, perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak lagi dengan cara tradisional. Walaupun masih ada beberapa wilayah yang masih mempertahankan cara tradisional. Hari ini, jualan online telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah bahkan lintas negara. Misal kalian hanya membuka aplikasi e-commerce, misalkan Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain-lain, itu kalian juga sangat mudah sekali untuk melakukan perdagangan antar daerah bahkan sampai antar negara. Misal kalian pesen jam tangan gitu ya, jam tangan. Nah, di situ kan banyak sekali toko yang menyediakan. Nah, kalian klik saja satu. Nah, ini kadang daerahnya macam-macam, dari misal dari pulau seberang atau bahkan ada yang dari negara lain. Ya, itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Nah, dengan bantuan alat komunikasi, jasa pengiriman, serta internet, jarak bukanlah masalah hari ini. Perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Nah, yang pertama, tujuan yang setidak-tidaknya bisa kita rangkum adalah yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Misal kalian memproduksi misal membuat boneka, misal kalian bahan bakunya boneka itu 10.000, sedangkan kalian jual dengan harga 30.000, maka selisih antara 30.000 dengan 10.000 tadi ada berapa? 20.000. Nah, keuntungan ini adalah 20.000 ini akan menjadi keuntungan kalian. Nah, ini maka tujuan dari perdagangan antar pulau yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai keluar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Nah, misal minyak gosok. Nah, kalian pernah dengar minyak tawon? Maaf ya, saya sebutkan mereknya. Nah, dari minyak tawon itu biasanya diproduksi di daerah luar Pulau Jawa. Nah, kemudian daerah itu menjual ke daerah-daerah yang lain. Nah, akhirnya yang tadinya dikonsumsi oleh daerah tertentu, maka kemudian disebarkan ke daerah yang lain. Selanjutnya, setelah kita tahu tujuan apa sih sebenarnya yang ingin diraih dari sebuah perdagangan antar pulau, kita akan menengok tentang faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Yang pertama adalah faktor pendorong. Setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perdagangan antar pulau. Faktor pendorong perdagangan antar pulau antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Daerah Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah misal, dengan tanah yang subur lebih memungkinkan memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai ke daerah lain dibanding dengan masyarakat di Gunung Kidul Yogyakarta. Nah, ini karena kenapa sih melakukan produksi? Karena memang faktor alamnya yang sangat mendukung.
Yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Misalkan di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti jauh lebih murah dibandingkan daerah yang lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Nah, selanjutnya selain faktor pendorong, ada juga manfaat gitu ya, manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Manfaat dari perdagangan antar pulau antar daerah antara lain adalah yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Manfaat dari perdagangan antar pulau ini menyediakan alternatif pemuas bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produksi antar daerah akan menyebabkan barang hasil produksinya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Jadi banyak varian gitu ya. Kalau misal di daerah saya gitu kan, tidak ada yang namanya ini susah ditemukan yang namanya durian tadi gitu ya. Nah, maka ketika saya ingin durian, maka tidaklah saya harus menunggu gitu ya. Harus ke Jombang, ke Wonosalam untuk mendapatkan durian gitu ya. Namun di daerah sekitar saya dijual juga durian. Nah, bisa jadi mereka melakukan kulak gitu ya, membeli dari daerah Jombang untuk dibawa ke daerah sekitar tempat tinggal kita, sehingga ini yang menyebabkan varian gitu ya, adanya banyak hal-hal yang bisa kita nikmati meskipun di tempat tinggal kita tidak ada produk dari bahan itu. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang semakin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang awalnya misal kalau dijual di daerah sekitar saja, misal pembuat roti gitu ya, biasanya hanya membuat 1 kilo adonan gitu kan, ketika dijual di daerah sekitar tempat tinggalnya, kemudian ketika dijual lebih luas lagi sampai keluar daerahnya, maka produktivitasnya akan semakin tinggi. Tidak cukuplah ketika membuat hanya adonan 1 kilo, pasti akan membutuhkan adonan yang lebih banyak dan produktivitasnya akan semakin meningkat. Yang ketiga, memperoleh kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga memunculkan unit-unit usaha baru, misalkan jasa pengiriman, perluasan transportasi, dan lain sebagainya. Kalau tadi roti dibikin di daerahnya hanya butuh dititipkan di warung-warung terdekat. Namun untuk ketika dijual di daerah yang lain maka butuh transportasi. Insya Allah akan membuka lowongan pekerjaan yang lebih banyak. Itu anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan perdagangan antar daerah. Kalian bisa melihat dan mengamati di lingkungan kalian bagaimana perdagangan itu bisa muncul. Munculkan jiwa wirausaha kalian. Kalian akan menjadi wirausahawan muda yang nantinya berwawasan. Setidaknya ilmu hari ini yang kita bahas akan menjadi dasar ilmu kalian di masa yang akan datang. Jangan menutup kalian untuk berkembang dan berkarya. Lakukan pembelajaran, luaskan wawasan kalian. Kalian akan menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.